Berikut ada cuka 25%. Apakah benar cuka tersebut memiliki kadar cuka 25%? Caranya bagaimana ya? Hal tersebut dapat diketahui dengan titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Pengertian titrasi asam basa adalah teknik penentuan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan konsentrasi larutan asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya. Ada istilah-istilah yang digunakan dalam titrasi asam basa. Yang pertama ada titik ekuivalen. Titik ekuivalen ini terjadi ketika H+ habis bereaksi dengan OH- secara stoikiometri. Selanjutnya ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini terjadi ketika ada perubahan warna pada larutan dan proses titrasi dihentikan. Selanjutnya ada titran. Titran ini adalah senyawa yang tergagah di buret, sedangkan titrat adalah senyawa yang berada di labu Erlenmeyer. Selanjutnya ada kurva-kurva titrasi asam basa. Yang pertama ada kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. 1. Zat pentiter basa kuat. 2. Perubahan pH drastis 4-10. 3. pH titik ekuivalen sama dengan 7. 4. Indikatornya ada metil merah, bromtimol biru, dan fenol fateletin. Yang kedua ada kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. 1. Zat pentiter asam kuat. 2. Perubahan pH drastis 4-10. 3. pH titik ekuivalen sama dengan 7. 4. Indikatornya ada metil merah, bromtimol biru, dan fenol fatelin. Yang ketiga ada kurva titrasi asam kuat dengan basa lemah. 1. Zat pentiter basa lemah. 2. Perubahan pH drastis 4-7. 3. pH titik ekuivalen 5-6. 4. Indikator metil merah. Yang keempat ada kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Yang pertama, zat pentiter asam kuat. Kedua, perubahan pH drastis 4-7. 3. pH titik ekuivalen 5-6. 4. Indikator metil merah. Kelima ada kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah. Yang pertama zat pentiter asam lemah. Yang kedua perubahan pH drastis 7-10. 3. pH titik ekuivalen 8-9. 4. Indikator yang kita gunakan adalah fenol fatelin. Yang terakhir ada kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Yang pertama zat pentiter basa kuat. Yang kedua perubahan pH drastis 7-10. Yang ketiga pH titik ekuivalen 8-9. 4. Indikator yang kita gunakan adalah fenol fatelin. Selanjutnya ada alen dan bahan titrasi asam basa. Yang pertama ada statif, klem, buret, Erlenmeyer, corong kaca, larutan asam, aqueous, indikator, larutan basah, dan juga ada pipet tetes. Nah, ayo kita masuk ke praktikum. Sebelumnya jangan lupa untuk menggunakan jas lab, masker, dan juga sarung tangan. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memasukkan larutan basah ke dalam buret menggunakan corong kaca. Oh iya, jangan sampai lupa ya bawahnya dikasih wadah gelas beker. Tapi kenapa salah ya? Berikut penjelasannya. Ternyata seharusnya buret dan statif ini diletakkan di tempat yang lebih rendah daripada tubuh kita agar menghindari resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Gunaan corong ini juga bertujuan untuk memasukkan larutan basah dengan benar dan tidak tumpah-tumpah. Setelah larutan basah sudah dimasukkan ke dalam buret, selanjutnya larutan asam ini dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Namun, sebelum dititrasi, kita harus meneteskan terlebih dahulu indikator yang kita gunakan, yaitu indikator PP atau fenol fatelin. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi ketika titik akhir titrasi. Setelah larutan dimasukkan ke dalam buret, begitu pula dengan larutan asam yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Jangan lupa untuk meletakkan kertas putih di bawah labu Erlenmeyer. Kertas putih ini bertujuan untuk mempermudah penglihatan perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Ketika proses titrasi dilaksanakan, kita memutar keran buret menggunakan tangan kiri secara perlahan agar cairan basah keluar tetes demi tetes. Sedangkan tangan kanan memegang Erlenmeyer untuk menggoyangkannya. Hal ini dilakukan sampai larutan yang berada di Erlenmeyer berubah warna menjadi merah muda. Jika perubahan warna terlalu pekat, menandakan kelebihan titik akhir titrasi.
Rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa yaitu Ma kali Pa dikali valensi asam sama dengan Mb dikali Pb dikali valensi basa. Keterangannya ada M sebagai molaritas, V sebagai volume, Val sebagai valensi, A kecil sebagai asam, B kecil sebagai basa. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui sampel BaOH2 kali sebanyak 25 ml tetap dititrasi oleh 100 ml HCl 0,1 molar. Tentukan konsentrasi sampel tersebut. Diketahui volume BaOH 2 kali sama dengan 25 ml. Volume HCl sama dengan 100 ml. Molar HCl sama dengan 0,1 molar. Elektron valensi HCl sama dengan 1. Elektron valensi BaOH 2 kali sama dengan 2. Ditanyakan molaritas pada BaOH 2 kali. Kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu Ma kali Fa kali valensi A sama dengan Mb kali Vb kali valensi B. Ma-nya yaitu 0,1 M, Fa-nya 100 mili, valensi A-nya 1, sama dengan Mb-nya Mb, Fb-nya 25 mili, dan valensi basanya 2. Kita coret mililiternya. Jadi 0,1 M dikali 100 dikali 1 adalah 10 M. Mb dikali 25 dikali 2 itu adalah Mb kali 50. Mb sama dengan 10 M dibagi 50, hasilnya 0,2 M. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya.